Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Cici Nuraini sebagai moderator, Neng Linda sebagai presentator kedua, dan Resti Sundari sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang penyusunan kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Ada pula fungsi-fungsi kerangka karangan serta langkah-langkah penyusunan kerangka karangan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Marilah simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Neng Linda. Kepada Neng Linda saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi kerangka karangan. Menurut Sabarti Ahadiyah yang dikutip oleh Wibowo, fungsi kerangka karangan ada 3, yaitu yang pertama, memudahkan penyusunan karangan sehingga menjadi lebih baik dan teratur. Jadi, tidak membahas satu gagasan sampai 2 kali. Dan juga dapat mencegah penulis keluar dari gagasan yang sudah dirumuskan dalam topik atau judul. Yang kedua, memperlihatkan bagian-bagian pokok karangan. Jadi, kerangka karangan akan memperlihatkan bagian-bagian pokok karangannya. Juga sekaligus memberi kemungkinan bagi penulisnya untuk memperluas bagian-bagian tersebut. Maka, hal ini akan sangat membantu penulis menciptakan suasana yang berbeda-beda, sesuai variasi yang diinginkan. Dan yang ketiga, memperlihatkan kepada penulisnya bahan atau materi apa yang dibutuhkan dalam pembahasan yang akan ditulisnya nanti. Jadi pada saat kita akan menyusun kerangka karangan itu sangat dianjurkan karena akan menghindarkan penulis dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Dan yang selanjutnya, penyusunan kerangka karangan. Dalam penyusunan kerangka karangan, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan tema dan judul karangan. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum membuat kerangka karangan adalah menentukan tema terlebih dahulu. Karena tema merupakan pokok persoalan permasalahan atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan, yaitu jiwa dari karangan yang akan dibuatnya. Nah, setelah menentukan tema, kemudian menentukan judul yang menarik dan sesuai dengan tema dari karangan tersebut. Karena judul adalah kepala dari karangan. Kemudian pilihlah judul yang tidak terlalu panjang, judul yang menarik dan mendorong rasa keingintahuan para pembaca untuk membaca karangan tersebut. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan eksistensi tulisannya, yaitu penulis mempunyai cara masing-masing sesuai juga dengan tujuan tulisannya, dengan mengumpulkan bahan pendukung yang berupa topik-topik yang berhubungan dengan tema untuk dikembangkan menjadi sebuah karangan. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Setelah mengumpulkan bahan, hal yang harus dilakukan adalah membaca kembali topik-topik tersebut. Kemudian tentukan manakah topik yang sesuai dengan topik yang akan ditulisnya nanti dan topik mana yang tidak perlu diangkat. Selain itu, topik tersebut juga bisa dikembangkan menjadi topik-topik yang lebih kecil lagi. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan. Proses pengembangan kerangka tergantung sepenuhnya pada penguasaan terhadap materi yang hendak kita tulis. Pengembangan kerangka karangan juga jangan sampai menumpuk dengan pokok permasalahan yang lain. Untuk itu, pengembangannya harus sistematis dan terarah. Alur pengembangannya juga harus disusun secara teliti dan cermat. Jadi, semakin sistematis, logis, dan relevan pada tema yang ditentukan, semakin berkualitas pula tulisan yang akan dihasilkannya. Mengenai bentuk-bentuk kerangka karangan serta manfaat kerangka karangan yang akan disampaikan oleh Resti Sundari. Kepada Resti Sundari saya persilahkan.
Kerangka karangan memiliki beberapa macam bentuk, di antaranya yang pertama berdasarkan perumusan teksnya, yaitu ada kerangka kalimat yang mempergunakan kalimat deklaratif atau berita secara lengkap untuk merumuskan setiap topik, subtopik maupun sub-subtopik. Lalu ada kerangka topik yang dirumuskan dengan menggunakan kata atau frasa, sebab itu tidak terlalu jelas dan cermat seperti kerangka kalimat. Kemudian, ada juga gabungan antara kerangka kalimat dan kerangka topik, yaitu kerangka karangan yang mencakup kalimat berita maupun pokok-pokok utama dan pokok-pokok bawahan. Bentuk kerangka karangan yang kedua yaitu berdasarkan bentuk karangannya. Yang pertama, ada karangan deskripsi yang banyak dijumpai dalam berbagai jenis karangan seperti novel, cerpen, laporan, maupun berita. Yang kedua, ada karangan narasi yang secara sederhana dikenal sebagai cerita, peristiwa, atau kejadian dalam suatu urutan waktu yang di dalamnya ada pula tokoh yang menghadapi konflik yang berisi fakta maupun fiksi. Yang ketiga, ada karangan eksposisi, yaitu tulisan yang memberikan informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman yang dapat ditemui dalam tulisan editorial, esai, petunjuk penggunaan, atau ulasan. Yang keempat, yaitu karangan argumentasi yang bertujuan untuk meyakinkan orang, membuktikan pendapat, atau pembuktian untuk menunjang kalimat topik dengan memberikan pesan dan fakta yang tepat. Dan yang terakhir yaitu karangan persuasi yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca agar berbuat sesuatu. Bentuk kerangka karangan yang ketiga yaitu berdasarkan rinciannya. Ada karangan sementara atau non-formal yang merupakan suatu alat bantu atau penuntun untuk sebuah tulisan yang terarah. Karena karangan ini bersifat sementara, maka tidak perlu disusun secara terperinci. Dan ada pula kerangka karangan formal yang biasanya timbul dari penimbangan bahwa topik yang akan digarap bersifat sangat kompleks atau topiknya bersifat sangat sederhana, tetapi penulis tidak bermaksud untuk segera menggarapnya. Setelah bentuk-bentuk kerangka karangan, ada pula manfaat dari kerangka karangan, yaitu satu, untuk membantu penulisan agar menjadi lebih sistematis dan rapi. Dua, mencegah penulis membahas suatu ide atau topik bahasan yang telah dibahas sebelumnya. Tiga, mencegah penulis keluar dari ide awal yang akan dibahas pada suatu karangan yang akan dikerjakan. Empat, membantu pengembangan ide agar karangan menjadi lebih variatif dan menarik. 5. Memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh. Dan terakhir, mencegah ketidaklengkapan bahasan. Terima kasih kepada Resti Sundari atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang penyusunan kerangka karangan dari kedua presentator tadi. Maka dari itu, saya akan membuka di sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan terkait penyusunan kerangka karangan. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi kami presentasi hari ini terkait penyusunan kerangka karangan. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Jika kita ingin membuat sebuah karangan yang sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur, maka sebelum pembuatan karangan itu harus terlebih dulu kita membuat sebuah kerangka karangan agar pada karangan tersebut menjadi terarah dan tidak keluar dari topik atau tema yang dituju. Kerangka karangan juga dapat memudahkan kita dalam pembuatan karangan yang lebih baik. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik perkataan atau perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.